warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatasy syuhud. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Habaibana al-afadil wa ulama'ana al-kiram wa bil khusus sahib al-fadilah Habib Abu Bakar bin Salim bin Nawfal bin Muhammad bin Umar bin Hud Al-Attas, dan juga Profesor Dr. Ki Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang saya hormati juga Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli, Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Wakil Wali Kota Depok dan seluruh anggota Forkopimko Depok, para hadirin anggota Majelis Zikir Riyadul Jannah, dan hadirin hadir sekalian yang saya muliakan. Saya bersyukur pagi hari ini bisa hadir di haulnya Al-Maghfurlah Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, orang ulama, dan Habib Salim dan Habib Anis Al-Attas, ulama-ulama yang tentu saja dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya adalah mengajak kita, menuntun kita untuk senantiasa memenuhi, menyahuti nida'ul haq, panggilan kebenaran, nida'u rabbil alamin, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keberkahannya itu bukan hanya ketika beliau masih hidup, tetapi keberkahannya juga akan terus kita peroleh walaupun beliau sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita sebagai seorang mukmin, kita senantiasa memenuhi panggilan Allah. Kenapa? Karena orang mukmin itu, kata Allah dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na ghufran wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin itu kalau dipanggil kepada Allah, liyahkuma bainahum, untuk memberikan hukum kepada mereka, ucapannya hanya satu, innama kana qaulal mu'minin ay yaqulu, yaitu sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah, jawabnya sami'na wa ata'na min ghairi tawaqqufin, tanpa harus menunda, tanpa harus menanti. Ya.
Jadi sami'na wa ata'na tanpa sami'na wa entarna. Itu namanya min ghairi tawaqqufin. Sami'na wa nanti'na. Itu namanya tawaqquf, menunda. Itu seperti yang pernah juga dilakukan oleh para umat Islam di zaman Nabi. Ketika ada perintah Allah. Satu contoh misalnya ketika ada perintah untuk meninggalkan minuman keras, al-khamru wal maisir dan perjudian. Padahal pada waktu itu orang banyak minum. Bahkan minuman kerasnya itu bukan botolan, tapi geribah. Geribah itu kulit onta yang diambil kulitnya, kosongkan dalamnya kayak gentong begitu, diisi khamar, minuman keras. Jadi bergeribah-geribah simpenannya, bukan berbotol-botol. Kalau kita sini bergentong-gentong. Sehingga ayat turun pun juga bertahap. Pertama, Allah mengatakan kepada khamar dan judi itu itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Belum dilarang, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Yang kedua, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat, jangan salat kalau lagi mabuk. Nanti kacau salatnya. Ketiga, baru tegas Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu. Minuman keras, judi itu adalah kotoran setan, jauhi. Allah mengatakan, fahal antum muntahun, apa kamu mau berhenti? Jawabnya apa pada waktu itu? Naam ya Rab, intahaina, intahaina, intahaina. Iya ya Allah, siap sekarang. Kami berhenti semua tanpa menunda-nunda. Makanya diceritakan ketika itu saking banyaknya khamr bergeribah-geribah di Madinah itu, di selokan itu penuh dengan khamr yang dialirkan. Semuanya, nggak menunggu nanti habis dulu, enggak. Nanti belum habis. Nanti kalau habis baru, tidak, langsung saja dibuang semua itu. Karena apa? Mereka sami'na wa ata'na, enggak pakai nanti, enggak pakai ditunda-tunda. Kenapa mereka seperti itu? Karena jiwanya sudah bersih, pikirannya sudah sehat. Nabi sudah melakukan tathhirul qulub, hatinya sudah dibersihkan, wa tasfiyatul afkar, dan menjernihkan pikirannya. Jadi begitu ada perintah Allah, nidaul haq, itu langsung direspon. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan supaya kita itu bisa memenuhi panggilan Allah, ukhruj min awsafi basyariyatika min wasfin yunaqidu ubudiyataka, menurut satu nukhah, min wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ini kata Imam Ibnu Athaillah. Artinya apa? Ukhruj, keluarlah kalian itu, min awsafi basyariyatika, dari sifat kemanusiaanmu. Sifat yang seperti apa? Min wasfin munaqidin li'ubudiyatika, sifat yang menghalangi penghambaanmu, ubudiyah. Di dalam manusia itu ada sifat yang melarang, menghalangi ubudiyatika kepada Allah. Supaya apa? Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya kamu bisa memenuhi nida al-haq, panggilan Allah,
wa min hadratihi qariban, dan dekat di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sifat apa itu? Sifatus syayatin, sifat setan, sifatul bahaim, sifat binatang, sombong, ya. Kemudian juga takabur, ujub, hubbud dunya, cinta dunia, hubbul jah, cinta jabatan yang berlebihan, itu semua dibuang. Ukhruj, keluarkan. Diisi dengan sifatul ubudiyah, penghambaan, sifatul mukminin, sifatnya orang mukmin, sifatul ruhaniyin. Apa itu? Ikhlas, jujur, siddiq, tawadhu, zuhud, cinta zikir, ini majelis zikir al-azkar, ya, dan cinta juga hal-hal yang baik-baik. Ini bagaimana kita harus berjuang menghilangkan itu semua. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, li'anna al-'abda innama yakunu mujiban min ghairi tawaqqufin inda zawali awsafil munaqidah lil ubudiyah. Bahwasanya seorang hamba itu bisa memenuhi panggilan Allah manakala tanpa tawakuf, tanpa nanti-nanti, tanpa menunda-nunda, ketika zawalil awsafil munaqidah lil ubudiyah, sifat-sifat yang menghalangi penghambaan itu hilang dalam dirinya. Hilang semua. Sifat jelek-jelek, sifat setan, sifat itu hilang. Kalau itu hilang semua, kita itu bisa memenuhi. Kenapa? Kata Syekh Nawawi, wa innama yakunu 'inda zawaliha yadkhulul hadrah. Dia dekat kepada Allah. Berada di dalam hadrat Allah. Dekat. Wa yasiru 'inda Allah, dan dia berada di sisi Allah. Nah, kalau orang yang sudah berada di sisi Allah, yaitu semula kita dipanggilnya melalui apa? Dalam Al-Qur'an itu ada panggilan namanya ya bani Adam, wahai anak Adam. Kadang-kadang kita dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan kadang dipanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi kalau kita sudah yadkhulu fil hadra, berada di hadrat Allah, dan kita sudah berada di sisi Allah, panggilannya berubah. Tidak ya bani Adam, tidak ya ayyuhan nas, tidak ya ayyuhalladzina amanu, tapi panggilannya ya abdi. Kata Allah, ya abdi, wahai hambaku. Bukankah semua orang itu hamba Allah? Manusia ini hamba Allah. Orang mana saja disebut hamba Allah. Yang beriman, yang tidak beriman, hamba Allah. Dalam arti yang umum ya. Tapi dalam arti hamba Allah yang hakikian, itu hamba Allah yang sudah dekat dengan Allah. Yang sudah ya'budullaha, bisa beribadah dengan Allah, bisidqil ubudiyah, dengan benar-benar beribadah, wa kamalil ubudiyah, dengan sempurna ibadahnya, yang la yusyriku bi'ibadati rabbih ahadan, tidak menyekutukan dengan apa saja sesuatu, baik untuk duniawi, untuk akhirat. Tidak karena ingin dapat surga, tidak. So kalau ingin dapat surga berarti ibadahnya untuk kita sendiri. Surga untuk kita. Padahal ibadah itu untuk Allah. Ya, bi'ibadati rabbih la yusyriku bi'ibadati ahadan, sesuatu apapun enggak ada. Ini namanya sudah sidqul ibadi. Nah, hamba yang seperti inilah
yang Allah mengatakan ketika setan mengatakan, saya akan goda, saya akan pengaruhi, saya akan jerumuskan. Allah mengatakan ya bahwasanya inna ibadi laisa alaihim sultan. Tapi kamu tidak akan bisa mempengaruhi kepada hamba-hambaku. Hamba ini yang dipanggil ya abdi itu. Ketika kita dipanggil oleh Allah ya abdi, apa jawab kita? Ya Rabb, labbaik ya Rabb. Labbaik ya Rabb. Saya penuhi panggilanmu tanpa harus menunda-nunda. Itu saya kira ajaran para ulama kita. Ini namanya nidaul haq. Tapi saya juga ingin mengajak semua kita supaya kita juga selain memenuhi panggilan Allah, nidaul haq, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus memenuhi nidaul watan, panggilan tanah air. Nah, sekarang ini kita dipanggil oleh tanah air. Kalau dulu para nenek moyang kita, mbah kita, panggilan negara, nidaul watan untuk memerangi musuh, mengusir penjajah. Betul? Sehingga penjajah terusir. Dia terusir bukan dia pergi sendiri, tapi diusir, diperangi oleh para pejuang bangsa. Mereka memenuhi panggilan karena ada prinsip hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Sekarang panggilan kita adalah menghadapi krisis. Nah, kalau Bapak lihat di bendera-bendera di spanduk-spanduk dalam memperingati hari kemerdekaan ke-77, temanya adalah pulih, lebih cepat, bangkit, lebih kuat. Kenapa begitu? Karena kita habis terkena COVID. COVID ini tidak hanya merusak, menghancurkan kesehatan, banyak yang meninggal. Juga menghancurkan ekonomi, banyak yang pada ekonomi rusak di dunia. Walaupun kita dianggap masih baik dibandingkan dengan yang lain-lain. Tapi terkena. Karena itu kita ingin memulihkan keadaan ini menjadi pulih lebih cepat. Dan juga bangkit lebih kuat. Karena apa? Karena kita akan menghadapi krisis. Krisis yang kita hadapi adalah krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan. Karena pengaruh dari global. Ada perang sehingga pangan banyak kurang. Dan kemudian ada kerusakan lingkungan di mana-mana sehingga hasil pertanian, perkebunan menjadi rusak. Dan krisis keuangan. Oleh karena itu pemerintah sedang siap untuk menghadapi tantangan yang baru sambil memulihkan luka-luka yang lama. Ini nidaul watan, panggilan tanah air. Karena itu kita harus melakukan jihad. Kalau dulu jihad memerangi musuh, sekarang namanya jihadnya jihad ekonomi. Memerangi krisis, ya, memerangi krisis. Karena itu kita harus bangkit semua untuk memperbaiki keadaan, untuk mempertahankan hidup kita manusia sebagai kehidupan yang layak. Karena menurut ulama muhafadzatul hayat, menjaga kehidupan itu, menjaga kehidupan biriayati daruriyatiha wa hajiyatiha wa tahsiniyatiha maqsadun minal maqadish syariatil kubur min maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Menjaga penghidupan, melihara penghidupan dengan menjaga kebutuhan-kebutuhan yang pokok, yang daruriyat, yang primer, jangan sampai tidak terpenuhi, maupun juga yang sekunder, yang menjadi kita sempit kalau tidak ada.
namanya apa namanya hajiyat kalau bahasa fikihnya, dan yang juga tersier yang pelengkap kita, kalau tidak ada menjadi tidak lengkap, namanya tahsiniyat. Itu adalah kata ulama maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah, yaitu tujuan besar daripada syariat Islam untuk menjaga kehidupan kita supaya layak, pantas. Ya. Banyak orang mengatakan kan kita tidak boleh cinta dunia, ya, cinta dunia, ya, tidak boleh. Kata Syekh Nawawi, ada hadis yang mengatakan man ahabbahu dunyahu, man ahabba dunyahu, ya, adarrahu bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunianya, dia akan membahayakan dia di akhiratnya. Kemudian ada juga qaulul Hasanil Basri, ucapan Imam Al Hasanul Basri yang mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu sumber daripada keburukan. Itu hadis itu begitu. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini harus diberi penjelasan. Yang dimaksud itu merusak akhiratnya, merusak itu dia akan membawa keburukan. Al-muradu al-hubbul ladzi yuaddi ila irtikabi nahyin, ya, wa apa namanya itu, wa tadyi'i amrin, yaitu cinta dunia yang membawa kepada melanggar larangan-larangan, larangannya ditabrak-tabrak. Itu yang membawa bahaya. Dan juga kepada tadyi'i amrin, menyia-nyiakan perintah Allah enggak di, karena ribut urusan dunia saja, larangannya ditabrak, ya, perintahnya enggak dilaksanakan. Karena apa? Karena ini dunia yang seperti ini yang dilarang, yang akan membawa malapetaka. Tapi kalau dunia yang membawa maslahat, kata Syekh Nawawi, wal jihad fi talabir rizqi, berjihad, berijtihad di dalam berjuang dalam mencari rizki, ma'a iqamatil huquqillah, dengan tetap menegakkan hak-hak Allah, min ghairi taksirin, tanpa kita menyia-nyiakan perintah Allah. Itu tidak termasuk yang dikatakan menghilangkan, yaitu mata hatinya, ainul basirah. Bahkan kata beliau, mencari dunia dengan menjaga hak Allah tanpa dia menyia-nyiakan hak Allah, itu termasuk minal jihadil akbar, itu perjuangan yang besar. Jadi seperti itu. Karena itu kita untuk jihadul akbar ini dalam menjaga kehidupan dan kemaslahatan. Ini nidaul watan, panggilan tanah air. Karena itu mari kita hilangkan sifat malas. Sifat-sifat malas, sifat ego pribadi, ya, ananiyah fardiyah, ego kelompok, ananiyah ta'ifiyah, supaya kita bisa menyahuti atau memenuhi mujiban linida'il watan, pada panggilan tanah air. Jadi Syekh Nawawi mengatakan kalau yang ini dunia ini tidak, ini jihad akbar. Jadi yang dilarang itu yang bisa merusak kita. Wa amma mutlaqul hub, kita cinta pada dunia, itu fahuwa kal amril jibili, kata Syekh Nawawi, itu bagian dari watak manusia. Manusia ini memang mencintai dunia sepanjang proporsional, tidak melampaui batas-batas yang dibenarkan oleh Allah. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya.
manusia dihiasi ya dengan cinta harta, cinta wanita, cinta kekayaan, cinta anak sepanjang dalam porsi-porsi yang masyru' dibenarkan oleh Allah. Syekh Nawawi juga mengatakan irtibatur rizqi bisabab, terkaitnya rezeki dengan sebab, itu tasyri', itu sesuai syariat. Itu sesuai syariat. Kenapa? Lianna Allah amara bi'imarati hadzal dar bil ubudiyatan wa ibadatan wa adatan liyanzura kaifa ya'malun. Kenapa? Keterkaitan rizki dengan sebab usaha, sebab kegiatan, sebab aktivitas itu sesuatu yang disyariatkan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakmurkan negeri ini, dunia ini dengan ubudiyah, penghambaan, wa ibad dengan ibadah, wa adatan dengan kebiasaan. Bagaimana cara memakmurkan supaya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini saya kira tuntunan-tuntunan agama yang diberikan oleh para ulama kepada kita, semuanya ada landasannya, terutama untuk nidaul haq, panggilan Allah, wa nidaul watan, juga panggilan tanah air, bangsa dan negara. Mudah-mudahan dalam kita haul pada hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barakah daripada terutama al-maghfurlah hadratal Habib, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas rahimahullah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.